Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas tentang alat ucap pada manusia. Kita perlu mengenal alat ucap itu satu persatu untuk bisa memahami bagaimana bunyi bahasa itu diproduksi. Nama-nama bunyi bahasa itu pun diambil dari nama-nama alat ucap dari bahasa Latin. Apa yang dimaksud dengan alat ucap? Alat ucap menurut Haier adalah organ tubuh pada manusia yang berfungsi pada pengucapan bunyi bahasa. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa alat ucap adalah organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengujaran bunyi bahasa. Baik, untuk mengenal alat-alat ucap itu, mari kita perhatikan gambar berikut. Perhatikan juga nomor serta keterangannya. Sesuai dengan nomor pada gambar tersebut, nama alat-alat ucap manusia sebagai berikut. 1. Paru-paru. 2. Batang tenggorok. 3. Pangkal tenggorok. 4. Pita suara. 5. Krikoid. 6. Lekung atau tiroid. 7. Aritenoid. 8. Dinding rongga kerongkongan. 9. Epiglotis. 10. Akar lidah. 11. Pangkal lidah. 12. Daun lidah. 13. Ujung lidah. 14. Anak tekak. 15. Langit-langit lunak. 16. Langit-langit keras. 17. Gusi ceruk gigi. 18. Gigi atas. 19. Gigi bawah. 20. Bibir atas. 21. Bibir bawah. 22. Mulut. 23. Rongga mulut. 24. Rongga hidung. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Namun perlu diketahui juga bahwa bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar paru-paru. Arus udara yang datang dari paru-paru disebut arus udara egresif. Bunyi yang dihasilkannya disebut dengan bunyi egresif. Sedangkan yang datang dari luar paru-paru disebut arus udara ingresif. Bunyi yang dihasilkannya disebut bunyi ingresif. Namun untuk bahasa Indonesia tidak ada bunyi ingresif. Batang tenggorok atau trakea adalah tabung pada tenggorokan juga disebut dengan batang tenggorokan dan fungsinya adalah untuk mengangkut udara ketika seseorang bernafas. Pangkal tenggorok atau yang sering disebut dengan laring adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernafasan. Di ujung laring terdapat pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit lebar, dan tertutup rapat, sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Celah di antara pita suara itu disebut glotis. Pada glotis inilah awal terjadinya bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi. Bila glotis dalam keadaan terbuka lebar, tidak ada bunyi bahasa yang dihasilkan selain desa nafas. Bila glotis dalam keadaan terbuka agak lebar, akan terjadi bunyi tak bersuara. Bila glotis dalam keadaan terbuka sedikit lebar, akan terjadi bunyi bersuara. Lalu, bila glotis dalam keadaan tertutup rapat, akan terjadi bunyi hambat global. Krikoid adalah tulang rawan yang berbentuk cincin dan terdapat di sekitar trakea. Krikoid ini membentuk bagian belakang kotak suara dan berfungsi sebagai tempat perlekatan untuk otot, tulang rawan, dan ligamen yang terlibat dalam membuka dan menutup celah nafas dan menghasilkan suara. Organ alat ucap selanjutnya ialah tiroid. Tiroid adalah kelenjar gondok yang berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan leher atau tepat di bawah jagun pria.
Selanjutnya adalah arytenoid. Arytenoid merupakan tulang rawan hialin yang berpasangan, berbentuk piramid atau berbentuk cangkul, persendian dengan tulang rawan krikoid. Faring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. Faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkannya disebut bunyi faringal. Selanjutnya adalah epiglotis. Epiglotis merupakan susunan tulang rawan yang terletak di belakang lidah dan terletak di depan laring. Organ alat ucap selanjutnya adalah lidah. Fungsi lidah salah satunya adalah sebagai alat untuk berbicara. Tanpa lidah, manusia tidak bisa berbicara secara sempurna. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah atau yang disebut apex, daun lidah atau yang disebut laminum, punggung lidah atau pangkal lidah yang disebut sebagai torsum, dan akar lidah yang disebut root. Lidah dengan bagian-bagiannya dalam membentuk bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yaitu artikulator yang bergerak, sedangkan artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Alat ucap selanjutnya yaitu velum, uvula, palatum, alveolum, dentum, dan labium. Velum atau langit-langit lunak, uvula yang disebut dengan anak tekak, palatum disebut dengan langit-langit keras, alveolum yang disebut dengan ceruk gigi atau gusi, dentum adalah gigi, labium adalah bibir. Baik, yang pertama velum atau langit-langit lunak, dan bagian ujungnya yang disebut uvula atau anak tekak. Itu dapat naik turun untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula atau anak tekak akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut, dan akan menjauh dari faring kalau arus udara keluar melalui rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan dengan velum sebagai artikulator pasif dan dorsum sebagai artikulator aktif disebut dengan bunyi dorsok-velar. Dari gabungan kata dorsum atau pangkal lidah dan velum langit-langit lunak, sedangkan yang dihasilkan oleh uvula disebut bunyi uvular. Selanjutnya yaitu palatum atau langit-langit keras. Dalam pembentukan bunyi bahasa, langit-langit keras berlaku sebagai artikulator pasif dan menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau apex dan daun lidah atau laminum. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh palatum dan apex disebut bunyi apikopalatal. Sedangkan bunyi yang dihasilkan oleh palatum dan laminum disebut bunyi laminokpalatal. Selanjutnya yaitu alveolum atau ceruk gigi atau gusi. Dengan pembentukan bunyi bahasa, alveolum sebagai artikulator pasif dan apex atau laminum sebagai artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan oleh alveolum dan apex disebut bunyi apikoalveolar. Lalu yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminoalveolar. Selanjutnya yaitu dentum atau gigi. Dalam produksi bunyi bahasa, gigi atas dapat berperan sebagai artikulator pasif, yang menjadi artikulator aktifnya adalah apex atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apex disebut bunyi apikodental, dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Selanjutnya yaitu bibir bawah dan bibir atas.
Bibir atas dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah bisa menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial, seperti bunyi B dan bunyi P. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator aktif dengan gigi atas sebagai artikulator pasifnya. Lalu, bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labrodental dari kata gabungan labium dan kata dentum. Selanjutnya yaitu mulut dan rongga mulut. Rongga mulut dengan kedua belah bibir atas dan bibir bawah berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau bentuk mulut membundar, maka akan menghasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Kalau bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan menghasilkan bunyi vokal tidak bundar. Bunyi yang dihasilkan kalau udara keluar melalui rongga mulut disebut bunyi otal. Selanjutnya yaitu rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkannya keluar melalui rongga hidung. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.